Jadi usahakan ya dalam bulan Ramadan baca Quran sebanyak-banyaknya. Lalu gak cukup dengan baca, tadabbur. Pahami yang kita baca biar ada peningkatan. Ini maaf kita umat Islam, saya yakin mungkin hampir rata-rata kita ini Islam dari lahir. Ya. Ada juga mungkin yang mu'alaf, cuma mungkin Islam dari lahir. Kita Islam dari bayi sampai sekarang umur udah berapa nih? Ada yang 40, 50 ya. 60 ada masih muda-muda ya. Yang kita baca tuh tiap hari Quran. Bahkan ayat surat yang kita baca tiap hari, Yunus, Yasin, Waqiah, Tabarok gitu. Antum mungkin pada hafal Yasin. Cuma pertanyaan antum paham ya? Itu masalahnya. Kita ini dikasih buku panduan sama Allah, tapi kita nggak pernah pelajari. Ada orang mau nyetir mobil, belum pernah dikasih buku panduan, caranya begini, nggak dibaca, on jalan aja, nabrak, nggak tahu sen di mana, lampu di mana, nggak tahu. Tapi kalau kita baca, oh sennya sebelah sini, rem ini, kita tahu. Begitupun Quran, kita mau selamat dunia sampai akhirat, Allah kasih buku panduan. Al-Quran, tuh di rumah kita banyak banget, di handphone kita ada, bahkan ada terjemahannya, bahkan ada tafsirnya. Baca nggak pernah. Saya baca Ustaz, iya, mempelajari nggak pernah. Bagaimana Quran bisa jadi panduan hidup kita? Tingkatkan kualitasnya. Ya, udah Islam alhamdulillah, udah baca kan alhamdulillah, ayo pahami. Baca terjemahannya, hadirin majelis ilmu yang bahas tentang Quran, majelis tafsir, habis itu baru bisa ngamalin. Kalau nggak begitu sampai tua ya gitu-gitu aja. Sama kayak Beo, bisa Pancasila apa? Nggak ngerti dia Pancasila. Apa kita mau kayak gitu kayak Beo? Ya, Quran cuma kita baca doang. Ya. Kan kalau orang-orang soleh itu baca Quran itu sampai nangis, sampai pingsan bahkan. Ketemu ayat tentang azab diulang-ulang sampai mereka nangis gemeteran pingsan. Sayyidina Umar, dan Utsman kalau baca Quran nangis sampai nggak kuat tentang ayat-ayat tentang neraka. Pingsan, bangun-bangun baru sadar. Ya, hadirin kita ya baca Quran agak paham. Ya. Jadi kadang habis baca Quran tawa-tawa lagi ayat tentang azab neraka. Nggak pernah kepikiran. Ayo tingkatin kualitas kita. Ini kan temanya itu meningkatkan kualitas dalam ibadah baca Quran. Tingkatin kualitas dengan cara apa? Kita kalau sholat dengan khusyuknya, puasa dengan jaga yang diharamkan. Kalau baca Quran, pahami itu Quran. Baca. Jadi kalau kita baca satu halaman, baca minimal terjemahannya lah. Ya, habis itu kita ikut pengajian tafsir. Jadi meningkat kualitasnya. Jadi ya di antara amalan-amalan yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Banyak lagi apa amalan misalnya nanti ada sedekah kita, ada bangun malam kita, ada tarawih kita, ada sahur kita, ada buka puasa kita, gimana zikir kita. Ini semua ibadah-ibadah yang ditingkatkan di bulan Ramadan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jaga kualitasnya, tambahin kuantitasnya. Oh saya biasa baca Quran dua lembar, sekarang 7 gitu, tambahin ya, dengan istiqomah. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan semuanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maaf lewat karena saya pikir ada makan siang juga kan. Dan hari juga nggak beli kue tadi kayaknya ya. Biasa ada kue sih lawas ya. Enggak ada ya benar. Ya, ada pertanyaan enggak? Ada dua Ustaz. Pertama pada saat sholat di daerah kita itu masih salam. Katanya kalau yang Rasulullah itu salamnya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada juga yang kita bacanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mual Rasulullah tidak pernah mencontohkan sampai selesai. Yang artinya yang benarnya yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidur kemudian kita bangun membaca ayat la ilaha illallah segala buku, kemudian subhanallah alhamdulillah Allahu akbar Allahumma qibli dan teruskan semua itu semua kan soalnya saja. Cuman di penggalan kedua itu saya pernah perbandingan antara susah satu dengan susah lain kan la ilaha illallah wa la ilaha illallah ya subhanallah alhamdulillah. Ada syekh dari Arab itu alhamdulillah subhanallah. Ulang itu. Kalau yang bisa kita baca di Ustaz kita di Indonesia kita subhanallah alhamdulillah alhamdulillah. Dari syekh dari Arab itu alhamdulillah. Ya, baik, ada dua
azkar, ya itu ada kadang zikirnya ya redaksinya beda-beda dikit, ya ada perbedaan kayak misalnya doa kita. Nabi pernah baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila, satu riwayat. Riwayat lain wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi, ada riwayat lain. Kadang ulama itu menggabungkan. Kayak kita nih kan ajarkan kan digabungin tuh, ya, sampai pemahaman musyrikin sholat sampai selesai. Itu dua riwayat sebenarnya dari Allahu Akbar kabira. Satu pun nggak apa-apa. Nah, kita kalau ada ulama berbeda pendapat masalah itu gimana? Kita sikapi saja dengan bijak. Berarti ada dua riwayat. Sama seperti assalamualaikum warahmatullah, ada riwayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma yang utama, nah ini yang afdol itu pendapat yang utama itu yang menjadi kesandaran para ulama yang paling kuat dalilnya, ya sandaran hukumnya mungkin dari segi sanadnya, dari segi rawinya, kesahihan hadisnya itu dipilih sebagai yang utama. Lebih afdol kita ambil pendapat yang utama. Dalam salam yang utama itu ya nggak pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wabarakatuh? Iya ada. Tapi ulama tidak menjadikan ini sebagai dalil yang utama, pendapat yang utama. Ya, walaupun kita hargai perbedaan. Nah dalam sholat jenazah itu bahkan ada khilaf kan tidak. Yang dalam sholat jenazah lebih utama lebih kuat dalilnya pakai wabarakatuh. Makanya ulama kita kalau sholat jenazah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dipakai di situ. Ya. Cuma kalau di Saudi ya kemarin waktu umrah nggak pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama seperti sholatnya. Ya. Jadi dalam fikih itu perbedaan pendapat itu wajar, termasuk tadi zikir itu. Ya. Yang mana Ustaz? Saya pakai boleh yang mana aja. Boleh yang mana selama dalilnya itu kuat, sahih dua-duanya, yang mana aja. Karena Nabi pun kadang ya apa mengerjakan yang ini, kadang mengerjakan yang ini. Sama seperti gerakan sholat. Kan harokat dalam sholat itu Nabi takbir saja mengangkat tangan beda-beda. Ada riwayat Nabi seperti kita sejajar dengan bahu, Allahu Akbar. Ya. Nabi pernah begitu. Ada Nabi pernah takbir sejajar dengan dada, Allahu Akbar. Ya. Ada Nabi begini Pak. Nah, jadi berbagai macam riwayat itu dengan perawi yang berbeda-beda. Ulama lah yang ulama hadis lah yang menentukan, yang ngerti ilmu hadis. Oh ini lebih kuat. Nah, makanya kayak para mujtahid mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, semua ahli hadis semua, ahli tafsir, ahli hadis. Maka beliaulah yang berijtihad mana yang lebih kuat dalilnya. Ya. Oh saya pilih yang ini, yang A yang lebih kuat. Tapi tidak menafikan yang B dan C. Karena ada riwayat lain seperti itu. Sama dengan kunut. Ya. Ada yang kunut, ada yang enggak. Apakah ada yang benar yang salah? Enggak, dua-duanya benar. Yang enggak benar itu enggak salat subuh. Ya. Karena kita main salah-salahan. Sama seperti pendapatnya Buya Hamka. Dulu beliau mengatakan, saya waktu baca satu kitab, saya berpendapat orang yang sholat subuh dengan kunut itu berarti bid'ah, tidak sesuai sunnah. Ya. Setelah saya baca 100 kitab pada Buya Hamka, saya berpendapat yang sholat subuh pakai kunut itu sunnah, yang tidak pakai kunut juga sunnah. Beda pandangan. Kenapa? Beda wawasan sekarang. Oh ada perbedaan pendapat dan ulama pun nggak ada ribut masalah itu. Ya. Yang ribut itu nggak mau sholat subuh itu aja udah. Antum mau kunut silakan. Anak kunut, ya anak nggak mau kunut silakan. Terserah. Ya, semua beda. Ada sholat begini-gini. Ya. Kalau kita diam aja. Ya. Itu Hasan Segaf dalam kitabnya Sifatus Shalah, masalah sholat itu dia mengutarakan dari segi hadis. Kata beliau dari segi hadis yang kuat itu yang diam. Karena dari 11 riwayat hadis yang mengatakan Nabi bergerak tangan itu cuma satu, yang 10 nggak bergerak. Berarti lebih kuat yang tidak bergerak. Tapi ada yang tetap bergerak, ya nggak apa-apa, ada dalilnya. Yang kan kita masalahnya repotnya gini. Ini orang salah itu, ulang, nggak ulang. Atau itu mau gerak, dia mau digerakin, main salah-salah. Sedangkan ulama saja nggak maklum ya kalau mereka itu masalah khilafiyah. Jadi kalau misalnya Bapak menemukan ini, subhanallah, alhamdulillah, ini alhamdulillah, subhanallah, boleh yang pakai. Ya, silakan. Selama mau semua kira-kira seperti itu. Dari ya, soal puasa ada nggak? Ada kan biasanya kalau yang sholat tarawih itu kan ada dia yang ketika setelah sholat isya ya langsung sholat tarawih, ya kan? Badiah. Nah ada yang dia sholat dulunya. Bagaimana menyikapi ketika misalkan kita sholat tarawih tapi yang enggak ada badiahnya? Baik, terus pertanyaan. Masalah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik qobliyah ataupun ba'diyah, namanya rawatib. Ya.
yang afdol rawatib itu jangan ditinggalkan, karena sholat sunnah paling afdol setelah sholat id, ya sholat yang besar-besar itu adalah sholat rawatib. Itu sholat afdol itu. Nabi aja nggak pernah ninggalin, makanya dibagi dua, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang termasuk muakkadah, sholat sunat rawatib muakkadah itu yang Nabi nggak pernah tinggalin, la safar wala hadaran. Nabi nggak pernah tinggalin baik lagi safar ataupun nggak safar. Itu ada pertama ya qobliyah subuh, Nabi nggak pernah tinggalin. Kemudian qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, Nabi nggak pernah tinggalin. Ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya, Nabi nggak pernah tinggalin. Berarti kalau ba'diyah isya itu termasuk muakkadah, Nabi nggak pernah tinggalkan, jangan ditinggalin. Ini ada sebagian masjid musola DKM-nya habis sholat isya doa langsung terawih, salah. Ya. Jadi jangan sayang, itu harusnya sabar dulu, ba'diyah dulu. Ya, baru setelah ba'diyah terawih. Nah, bagaimana menyikapinya pertanyaan itu? Saya kebetulan musola saya begitu, Ustaz. Ya. Habis isya doa langsung ba'diyah. Cara pertama ya, antum wiridnya pendek aja ya, langsung habis sholat isya langsung ba'diyah. Cara pertama dia lagi wiridan ya, pendek aja. Jadi mereka selesai doa atau selesai ba'diyah langsung tarawih. Kalau nggak sempet juga saya wiridan saya nggak boleh saya tinggalin, udah biasa wirid. Nah, caranya bagaimana kalau udah biasa wirid ketinggalan ba'diyahnya? Boleh sholat ba'diyah hatta setelah sholat wirid, boleh. Jadi ba'diyah itu masuk waktunya setelah selesai mengerjakan sholat fardu. Sampai kapan? Sampai habis waktu sholat fardu. Ya, nanti habis isya nih, berarti sudah masuk setelah sholat isya, sudah masuk waktu ba'diyah. Sampai kapan bisa ngerjain ba'diyah? Sampai subuh. Nah, ya. Nah, sedangkan sekarang nanti nggak bisa ba'diyah, nggak apa-apa setelah witir. Ya, memang afdolnya witir itu jadikan sebagai sholat malam terakhir kita. Itu yang afdol. Ini yang sering orang pertanyakan juga mengenai sholat sunnah. Ustaz, saya udah witir, cuma saya mau 11. Ya, karena Ramadan nih, witir saya mau 11. Saya biasa tiap malam 3, sekarang saya mau 11. Boleh nggak saya tambahin jadi 11? Atau pertanyaan juga, saat saya udah witir, habis itu malam saya bangun, saya mau tahajud, boleh apa enggak? Ya, pertanyaannya boleh, pertanyaan itu jawabannya boleh. Jadi antum kayak tadi belum ba'diyah, ya. Itu bisa ba'diyah kapan? Di sela-sela witir misalnya. Kalau antum pengen jadi witir terakhir, habis tarawih, ramai doa, antum ba'diyah aja. Habis itu witir. Atau saya mau ikut doanya Ustaz, ya udah habis witir boleh di rumah ba'diyah. Ya. Karena boleh dikerjakan sholat walaupun sudah witir. Ya. Nah, ada hadis yang mengatakan nggak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Hadisnya sahih, iya. Maksud kata para ulama, maksud hadis itu kalau jumlah bilangan rakaatnya sudah sempurna. Witir itu paling banyak berapa? 11 rakaat. Kalau antum baru 3 di masjid, maka nanti boleh nambah 8. Ya. Bahkan ulama membahas, perlu nggak Ustaz ketika kita sholat witir sama imam di masjid atau musola yang dia witirnya 3, begitu imam salam kita nambah 1 jadi 4, supaya nanti kita nambah tinggal berapa? 7. Kan 4 dengan 7 gitu ya. Nah, kata para ulama boleh, tapi yang afdal jangan. Kenapa jangan? Karena pertama ya kita berbeda sama jamaah, orang salam kita diri. Yang kedua, khawatir ada sifat ria, pamer. Nih gue mau 8 nih, gue 3 loh, gue 4 atau tambah lagi. Ada yang unsur pamer di situ. Ikut aja 3. Ya, salam nanti kita malam mau tambah lagi 8 rakaat boleh. Cuma cara nambahnya bagaimana? Cara nambahnya ada 2 kaifiyah. Pertama antum genapkan dulu. Kan arti witir itu ganjil. Syafa' genap, witir ganjil. Antum genapkan dulu. Tadi udah 3 di masjid atau di musola, tambahin 1. Di malam hari ini ya. Misalnya kita pengen sahur sebelum sahur atau sudah sahur, tambahin 1 jadi 4, lalu sholat lagi 4, 3, 1 atau 4, 2, 1. 4 kan tadi udah 4 ya. Tambah 4 terus 3 atau tambah 4, 2, 1 jadi 11. Ya. Itu cara pertama digenapkan dulu. Cara kedua langsung aja. Saya udah 3 nih. Sisa 8 udah 4 atau 2. Ya. Dan jadikan usahakan witir yang terakhir ini, yang malam ini itu di akhir sholat kita dibandingkan sama malam yang lainnya. Misalnya kita tahajud dulu, tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat macam-macam, sholat tasbih, dan baru witir. Gitu ya. Kalau misalnya masih mau sholat tahajud, witir dulu.
Jangan habis witir udah 11 itu bertahajud balik. Karena Nabi sunnahnya mengajarkan jadikan sholat malam kalian terakhir adalah witir. Jelas? Jadi boleh dikerjakan sebelum subuh kalau ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan ada dua. Pertama mengenai beberapa masjid itu selalu ya mereka sebagai pengurus itu kadang-kadang suka ngomong gini masalah takjil. Takjil. Ya kan? Takjil itu kan ada yang mengungkapkan akhirnya konotasinya jadi makanan. Nah, itu pengertiannya berarti bagaimana menyikapinya dalam bahasa kita sehari-hari. Terus kedua, bahasa maksudnya pada saat di bulan Ramadan ini masalah takjil. Yang kedua itu masalah imam. Ya maaf, di beberapa tempat di lokasi saya Ustaz, jadi saya sering kalau sholat tarawih itu tidak pindah. Nah khusus di masjid saya terkadang begini, ya kadang-kadang ada imam yang rakaat keduanya pada saat sholat tarawih ikhlas mulu, al-ikhlas. Ya. Nah di imam yang lain cuplikan daripada ada sejarah Quran, ya kan? Jadi akhirnya orang cenderung yang rakaat kedua baca al-ikhlas karena cepat, ya kan? Apalagi witirnya rakaat kedua ikhlas lagi, padahal kan nanti rakaat ketiga baca lengkap ikhlas, falaq, ya kan? Anas kan begitu. Bagaimana Pak Ustaz? Pertanyaan saya takjil surah Ikhlas. Takjil itu arti takjil dari kata-kata ajala yu'ajjilu ta'jilan. Ya, takjil itu mempercepat. Ajil itu cepetin, cepetin. Dan takjil itu mempercepat. Nah, sebenarnya kalimat takjil itu ya takjil mempercepat kan di antara sunnah puasa adalah takjilul iftar. Mempercepat berbuka puasa. Awalnya gitu tuh. Mempercepat berbukanya. Artinya kalau sudah yakin maghrib, jangan entar-entar bukanya, buru-buru. Sunnahnya begitu. Allahu Akbar, buka. Entar malah ngerjain setengah jam baru buka. Jangan, itu sudah sunnah begitu. Sunnahnya buru-buru atau menyegerakan berbuka. Nah, cuma sekarang udah identik takjil itu makanan. Ayo Pak, takjil, makan ya makan, bukan makan sebenarnya. Arti takjil itu menyegerakan berbuka puasa. Iftarnya itu berbuka puasa teman. Ya. Oke, di Arab itu kan iftar atau futur itu buat buka puasa. Iftar atau futur. Nah, di kita itu ya namanya orang Indonesia ya salah kaprah ya. Ya susah juga sama seperti maaf. Kita bilang misalnya salaman enggak mau bukan muhrim. Itu salah sebenarnya itu. Yang benar bukan mahram. Muhrim itu orang sedang memakai baju ihram. Lagi haji lagi umrah baju ihram. Muhrim namanya. Kalau mahram itu laki-laki atau perempuan yang harus kita nikahi. Kalau begitu kita salaman, enggak maaf ya, saya bukan muhrim, kamu udah jadi drop, nggak salah jadi artinya. Cuma udah kadung, bagi kita udah kadung, udah terlanjur. Ya. Nah, istilah takjil sebenarnya bukan inti makannya, tapi disunahkan kita takjil iftar menyegerakan berbuka puasa. Intinya bukan makan, sunnah menyegerakan, jangan tunda-tunda. Kalau sudah yakin maghrib, cuma kalau masih ragu jangan. Udah belum, jangan udah ada, ya. Pastiin dulu, udah belum nih? Gimana handphone, gimana musola masjid, ada dong. Ya, jangan sampai kita kira-kira doang, udah gelap nih. Ya, udah buka. Padahal lagi mendung, ya. Kita batal. Ternyata belum maghrib. Walaupun cuma beda semenit, setengah menit belum maghrib, maka puasa kita batal. Wajib kita tutup. Tapi kalau sudah yakin maghrib, maka segeralah berbuka puasa dengan apapun. Pastikan dengan berbuka dengan yang halal. Ya, bahkan sampai Imam Abdullah bin Abbas mengatakan dia kalau buka puasa kumpul sama istri. Ya, ketika tanya kenapa ngajak kumpul, karena yang pasti halal istri saya. Yang pasti halal istri saya. Makanan bisa jadi syubhat, ya, minuman bisa jadi syubhat. Dapat dari mana? Tapi kalau istri udah pasti bisa. Ya, itu halal. Ya, kalau untuk mau pakai boleh. Ya, cuma lemas kayak gitu. Ya. Mau puasa sama kumpul sama ini lemas. Yang pertama, takjil itu bukan makanan ya. Takjil menyegerakan untuk berbuka puasa. Yang kedua, fenomena masalah membaca qul huwallahu ahad atau al-ikhlas ketika tarawih di rakaat kedua.
dari saya kecil begitu tuh. Ya dari saya kecil di mana maksudnya orang NU ya, orang NU yang masih NU itu begitu dari mulai rakaat pertama dari mulai al-hakumut ya, at-takatsur, al-hakumut takatsur wal asri kullu wailul kullu ya, alam tara kullu gitu. Nah, itu dibahas di kitab Fathul Mu'in Hasyiatul Talibin ya, Hasyiatul Talibin. Cara sholat tarawih seperti ini, baca sholat seperti ini dihukumi makruh oleh para ulama. Arti makruh ya nggak dosa, ya, maksudnya kurang bagus, ya kurang bagus karena tikror suar itu dalam sholat makruh yang diulang-ulang, ya. Pakai ditalim kalau saya belajar itu, kita kalau tarawih nggak dengan cara seperti itu. Jadi mulai dari wadduha, ya, wadduha al-nasrah. Qaddin inazal. Jadi yang nggak dibaca surat al-alaq sama al-bayyinah nggak dibacakan panjang. Ya. Qaddin apa inazal. Izazul wal hadiyat. Qari'ah al-hakum gitu. Cara baca sampai anas. Jadi tidak ada pengulangan surah. Karena sebagian ulama berpendapat mengulangi surah dalam sholat yang jadi sholatnya sama, seperti yang tarawih semua itu makruh. Ya, tapi kalau dikerjakan begitu gimana? Ya nggak apa-apa juga. Ya, cuma yang afdal nggak begitu. Ya. Nah, mana Nabi Afdal? Tadi Bapak bilang saya di Masjid Al-Aqsa ada potongan ayat-ayat yang diambil dari sini dibaca. Mana yang lebih afdal? Nah, ulama membahas juga lebih afdal mana baca potongan ayat tapi nggak sampai satu surat dengan satu surat yang sempurna. Mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, satu surat yang sempurna lebih afdal dibandingkan potongan-potongan ayat. Ya, itu pendapat mu'tamad. Tapi yang juga mengatakan lihat dulu. Kalau misalnya potongan ayatnya satu halaman, ya, ente cuma baca ina atau ina, ya afdal yang satu halaman ada bilang gitu. Karena jumlah ayatnya lebih banyak, lebih banyak. Ya. Tapi ulama khilaf. Tapi pada intinya, ya, mutamad surah sempurna itu lebih utama dibandingkan potongan ayat yang tidak sempurna satu surah. Ya. Jadi yang tadi gua bilang kalau tarawih kan beda-beda, ya bagus juga untuk nambah, ya, apa namanya perbedaan itu kita tahu jadi masjidnya begini. Saya juga sama, saya kalau lagi nggak ada jadwal itu saya cari masjid-masjid yang saya nggak sholat di situ, nggak ada tugas, gitu ya. Masjidnya gimana? Ya. Cuma saya memang lebih condong cenderung yang 20. Jadi kalau 8 saya ada malas. Ya. Jadi ntar nambah lagi dulu masjid ya ribet, mendingan cari yang 20. Kalau biasa dari kecil biasa 20. Ya. Cuma kalau untuk mau yang 8 paling nggak apa-apa juga. Ini daripada terawih. Ya. Jadi kadang udah nyari 8 yang cepat lagi. Ayam banget. Kita mau sampai kapan gitu ya? Apalagi kalau kita lihat yang waktu itu ada cuplikan dari mana? Jember teman, soal tarawihnya mana? Iya 7 menit ya Allah. Tarawih udah lama. Ini kayak senang juga nggak gitu-gitu amat. Ya. Sholat itu katanya udah puluhan tahun begitu katanya. Ya dirubah lah tradisi begitu. Nikmatin sholat itu kayak gitu emang ada nikmatnya. Kalau bagi saya agak nikmat begitu. Ya yang ya nggak lama banget juga enggak, sedang aja dah santai. Ya ini kan setahun sekali lagi tarawih, kapan lagi kita belum tentu Ramadan ketemu lagi. Ya jadi jangan biasain cari imam yang cepat. Ya kalau bagi saya gitu, yang sedang-sedang aja, lama banget juga enak juga. Mungkin di masjid orang tua tuh satu juz tuh. Ya karena yang bacanya hafal, jadi nggak lama. Enak kita juga nyimaknya juga enak, bisa ngikutin bacaannya, gitu ya. Dan sampai kadang capek duduk, nyimak nggak apa-apa. Ya manfaatin Ramadan ini, benar-benar jangan sampai ya harap apa bisa jadi ini kan Ramadan terakhir, harapan sih masih ketemu lagi. Tapi mumpung masih ada kesempatan, ayo nikmatin Ramadan ini. Dengan apa ada ibadah sebaik-baiknya, khususnya tarawih jalan-jalan. Ya jadi kalau bapak ketemu masjid kalau yang baca buku ya juga, ya apalagi kalau bacanya buku taktil enak bacanya, kadang udah buku cepet lagi, cepet, ya. Dan itu biasanya yang jadi favorit jamaah tuh. Iya, imam siapa? Si fulan, oh enak nih, cepet. Ini ketemu imam yang dalam slow, cari masjid lain. Gitu. Jangan nih. Kalau bisa sih, ya kelamaan juga kan, kesian jamaah, tapi sedang-sedang aja. Makanya saya kalau ngimamin di tempat lain itu saya nggak baca buku, saya baca di tadi Al-Quran, Al-Nasrah, nanti dinazala. Ya terlalu lama enggak, terlalu cepat juga enggak. Tapi kalau misalnya masjidnya memang mau baca set, juz 15 juz ini saya baca masjid, gantung, gitu ya, nikmatilah gitu. Ada lagi? Cukup?
Dua anak juga. Cukup. Cukup. Ya. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita belajar di siang ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan khususnya dengan menambah kualitasnya, kualitas dan kuantitas yang tambahin. Ya, capek Ustaz yang capek. Kita kan di dunia tempatnya capek. Pada pasangan kita santai yang terlalu meninggal dunia. Capek ibadah biarin. Ya, bangun malam baca Quran, sedekah biarin capek nggak apa-apa. Nanti begitu meninggal dunia tinggal istirahat saja. Ya, jangan sampai kita nyesal, kebanyakan istirahat di dunia, di akhirat kita ya disiksa karena ibadah. Ya, jadi manfaatin Ramadan momen yang terbaik ini dalam setahun. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua ibadah kita, ditentengkan badan kita buat ibadah. Ya, tambahkan taufik hidayah, kemudian mudah bangun malam, mudah baca Quran, dan harapan kita mudah-mudahan tahun ini kita mendapat keberkahan malam Lailatul Qadar. Ya, dan pulang keluar dari Ramadan mudah-mudahan bersih dosa kita sebagaimana bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari. Ini mana lupa nih? Katanya mau beli buat 2 bulan.